Bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait menimbang Perpu Undang-Undang KPK. Saya ke Pak Abdul. Pak, kalau cara lain yang nantinya kemudian ditempuh selain Perpu begitu, apakah bisa melalui judicial review atau yang lain-lain? Ya, seperti apa, Pak? sebenarnya perubahan satu undang-undang itu bisa ditempuh dengan 3 cara. Satu, legislative review, artinya diserahkan lagi kepada DPR yang akan datang. Dia bahas lagi. Tapi itu kan nggak mungkin gitu, ya, nggak mungkin karena undang-undangnya baru gitu. Dan orang yang duduk sekarang di DPR nanti itu sebagian besar ya DPR hari ini gitu. Ya, itu satu. Terus yang kedua bisa juga ke judicial review. Judicial review itu lama, ya, lama. Kemudian pilihan yang tepat, kalau saya sih tidak sependapat, kegentingan itu tafsir presiden yang tidak boleh dinilai oleh orang lain. Itu apa namanya, prerogatif presiden. Ya, dia menerbitkan atau tidak, dia bilang genting atau tidak, itu ininya presiden gitu. Jadi nggak ini apa namanya, meskipun memang ada ukuran-ukuran objektifnya gitu. Nah, karena apa? Karena undang-undang yang baru hasil revisi KPK itu total melumpuhkan KPK. Kenapa? Dari sisi yang mana, Pak? Pokoknya dari sisi lembaganya, diisi pegawainya. Pegawainya yang sekarang ini adalah sebagai lembaga independen, ya. Nah, ini juga ada tafsir yang salah. Kemudian di pegawai negeri kan, di ASN kan, gitu. Padahal sebenarnya bahwa KPK itu rumpun dari eksekutif, ya. KPK itu punya fungsi menjalankan penyidikan dan penuntutan. Di negara manapun di dunia, penyidikan dan penuntutan itu ada di bawah eksekutif. Ya. Nah, tapi sesuai dengan UNCIC juga, di situ diamanatkan bahwa lembaganya tetap harus independen gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya benar bahwa dia adalah menjalankan menjalankan fungsi eksekutif, menyidik dan menuntut, tapi dia tetap independen. Seperti sekarang, coba dilihat. Kalau nanti umpamanya di undang-undang yang baru ya, 5 pimpinan KPK itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena mereka sudah bukan lagi penyidik dan penuntut. Pasal yang menyatakan bahwa komisioner adalah penyidik dan penuntut juga itu sudah dihapus, sudah hilang. Nah, kemudian artinya dia hanya menjadi pimpinan administratif. Cukup 1 orang aja mestinya kalau memang mau dijalankan undang-undang yang sekarang itu. Cukup 1 orang. Karena dia bukan lagi penegak hukum gitu. Nah, kemudian di penyidikan, di penuntutan, semua penyidik harus dari kepolisian. Walaupun ada juga yang ini. Kemudian penuntutan juga harus lewat kejaksaan. Menyadap, menentukan, menangkap, menahan. Sekarang harus izin Dewan Pengawas. Nah, itu juga yang membuat kemudian KPK ini menjadi tidak independen. KPK ini akan menjadi lembaga biasa yang sudah ada seperti kepolisian atau kejaksaan. Saya kira ini kita ngabisin uang aja gitu. Kalau kemudian undang-undang ini berlaku, ya sense of krisis kita terhadap korupsi itu nggak ada, ya itu ya sudah KPK dihilangkan dan tindak pidana korupsi itu akan sama dengan maling ayam. Diperlakukannya itu yang terjadi akan begitu kalau krisis kegentingannya di situ kalau menurut saya. Baik, Pak Aldrin, kalau menanggapinya harusnya seperti apa sih? Apakah memang dirasa kalau ditangkap bahwa undang-undang KPK sekarang nantinya dirasa akan melemahkan KPK itu sendiri begitu? Kalau saya melihat sebenarnya nggak melemahkan lah, karena saya bertemu sama perancangnya aja, ya Pak Prof. Romli aja, salah satu yang mendesain undang-undang KPK. KPK itu sebenarnya bagus, tapi memang ada revisi itu penting, ya. Kita tahu, kita dengar lah di dalam internal KPK itu penyidik lebih berkuasa daripada komisioner, ya kan. Kedua, siapa yang mengawasi KPK nggak ada. Sebenarnya revisi sih nggak terlampau muluk-muluk sebenarnya. Perlu ada mengawasi. Kenapa? Kalau nggak jalan sendiri susah. Presidennya diawasi, ya nggak. Lembaga ini kok kenapa nggak ada yang ngawasi? Saya ambil contoh. Kasihan juga sih beberapa orang yang sudah divonis tersangka, tapi sampai sekarang nggak diproses, ya kan? Itu satu. Kedua, ada ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka. Vonis di pengadilan, benar Pak, maaf Pak.
ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak diproses. Satu. Kedua, ada yang sudah divonis secara hukum sebagai tersangka sampai sekarang dia tidak diadili. Itu dalam kasusnya almarhum Mulyana Kusuma. Ya, ketika ada suap, penyuapnya harus dikenain hukuman juga. Sudah dikenain tapi sampai sekarang masih bebas, ya kan, mantan anggota KPK. Itu kenapa, Pak? Ya Udah makanya dihukum. Mulyana itu udah dihukum. Mulyana sudah dihukum, tapi yang menyuapnya tidak, Pak. Baik. Pak Karyan sampai sekarang tidak dihukum. Jadi agak pertimbangan. Kenapa? Mungkin ada kedekatan juga, karena dulu ada kan kalau Baik. dibilang istilahnya kriminal by design. sebenarnya. Itu yang bahaya. Jadi perlu ada yang ngawasin. Bener nggak KPK ini menjalankan secara real? Aturannya udah benar, waktu perumusan awalnya bagus. Oke. Tapi banyak penyimpangan kalau kata Prof ya. Gitu, Pak. Keliru itu. Penyidik Ya. penyidik itu tidak berkuasa. Karena itu tadi yang saya bilang. Komisioner itu merangkap menjadi penyidik dan penuntut. Mestinya arahnya ada di dia. Komandonya ada di dia gitu. Bahwa kemudian penyidik yang di bawah bisa ini ya kalau menurut saya salah para komisionernya. Dia nggak menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya penyidik dan penuntut. Itu pengakuan Itu daripada sebenarnya. Pak Itu yang komisioner yang kepilih sekarang juga, Pak Baik. Mawarta, Baik. Alexander Mawarta. Jadi di situ mencuat kenapa penyidik lebih berkuasa daripada komisioner, Pak. Jadi Maksudnya adalah untuk supaya dibenahi begitu ya, Iya, Pak? agar dibenahi aja, nggak masalah. Kenapa kita harus takut merevisi yang nggak sesuai gitu loh? Baiknya, karena saya melihat sesuatu itu udah bagus, tapi akan lebih bagus kalau ada kontrol, ya kan, social control ada, dibanding nggak ada sama sekali. Oke, ini berbicara tentang Dewan Pengawas. Kalau Ya. tadi sempat disebutkan, apa yang menjadi keberatannya ketika pengawas itu harus Gini. setiap institusi ataupun lembaga itu kan memang harus ada pengawasnya begitu, Pak? di KPK pun ada pengawasnya. Ya, satu pengawas internal ya, Baik. soal pekerjaannya. Yang kedua, KPK itu setiap saat diawasi oleh masyarakat dan hukum. KPK itu bukan lembaga yang apa namanya yang kuat yang tidak bisa disentuh. KPK juga pernah ketuanya masuk penjara, Pak Antasari Ashar. KPK juga pernah kalah di pra-peradilan. KPK juga pernah kalah di kasus perdata mengembalikan sejumlah ganti rugi dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak ada nggak kuat, ada gitu, kontrol dari semua arah ada. Nah, cuma ketika ditaruh Dewan Pengawas nih, Dewan Pengawas itu kalau menurut saya lebih menjadi dia bukan penegak hukum sebenarnya. Dia bukan penegak hukum karena di dalam undang-undangnya pun ditetapkan dia bukan penegak hukum. Karena itu dia merusak sistem hukum. Dia mengawasi orang yang akan menegakkan hukum. Padahal kalau dulu kan izin pada komisioner. Komisioner itu penyidik dan penuntut oleh penegak hukum juga gitu. Dan itu ininya. Dan sebenarnya ada di dalam itu ada yang namanya Dewan Penasehat. Mestinya itu saja yang diberi bobot lebih gitu. Karena sekarang kalau menurut saya secara politis akan membahayakan KPK karena dia akan menjadi perwakilan orang-orang umpamanya dipilih oleh presiden. Ya, artinya presiden itu kalau mungkin sekarang presidennya baik gitu. Pada satu saat presidennya kurang baik dan itu bisa dimainkan KPK. Baik. Dengan ada komunikasi dan ada hubungan kerja dengan Dewan Pengawas. Baik, Pak Abdul, Pak Adrin, kami harus sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.